Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silakan Aldo. Siap. Sebelum belajar adalah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Aisyah Kansa Kalila. Hadir. Amirah Nada Laila. Al Rizky Rivaldo Putra. Anissa Rahma Sabila. Alfia Medika. Desi Hernan. Halimatus Sadia. Hanifah. Saskia Rusli. Sela Gina Fasa. Zulfatul Laila. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu punya ice breaking nih. Nah, ice breakingnya ini kalian nanti dengarkan instruksi yang Ibu katakan. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga kali. Satu, dua, tiga. Tapi kalau misalnya Ibu cuma bilang satu tanpa ada kata tepuk, berarti kalian nggak usah tepuk ya, diam aja. Gimana, paham belum? Nah, nanti kalau misalnya di antara kalian ada yang tidak fokus, silakan kalian maju ke depan untuk memberikan kata-kata motivasi ataupun sebuah kata-kata mutiara hari ini. Gimana, siap? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, 2. Masih poplos lagi. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 3, 2. Hampir aja. Oke, satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2. Berikan kata-kata motivasi untuk teman-teman ya. Yang lain silakan dengarkan ya. Mari kita dengarkan dan simak sama-sama kata-kata mutiara dari Marsha. Ayo silakan. Oke, kata-kata mutiara dari saya. Kata-kata mutiara dari saya, semangat jalani hari agar harimu semakin Gimana, kalian sudah termotivasi belum? Berikutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat nggak ada berapa teori? 4. Ada 4 atau ada 3? Ada 4. Yang pertama apa? Teori Guzarat. Terus yang kedua? Teori Persia. Yang ketiga ada teori apa? Terus ya, ada 4 teori. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat kerajaan Banten. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 2 tujuannya. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian silahkan simak videonya. Kemudian nanti kalian harus mampu menjelaskan
sejarah berdirinya Kerajaan Banten menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu nanti ada diskusi kelompok, di mana di diskusi kelompok ini kalian harus mampu menganalisis dan menyajikan hasil diskusi tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat Kerajaan Banten dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira paham belum? Paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian pernah mengunjungi Masjid Agung Banten? Coba yang pernah angkat tangan. Farel udah pernah? Belum. Belum, nanti silakan kunjungi ya. Nah, yang kedua, tadi kalian sudah pernah mengunjungi Masjid Agung Banten. Kalau pertanyaan yang kedua, apakah kalian mengetahui sejarah Masjid Agung Banten? Ada tahu? Ya, Kaisa? Jadi Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan kerajaan Banten yang sebetulnya masih ada sampai sekarang. Oke, tadi kata Kaisa bahwa sejarah Masjid Agung Banten ini adalah peninggalan dari Kerajaan Banten ya. Nah, terima kasih Kaisa. Kemudian yang berikutnya ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Ya, silakan Nadia. Saya Masjid Agung Banten itu dibangun oleh Sultan pertama Kerajaan Banten, yaitu Sultan Al-Amin Hasanuddin. Oke, terima kasih Nadine. Nah, tadi Nadine mengatakan bahwa sejarah Masjid Agung Banten ini didirikan ataupun dibangun pada masa Sultan siapa? Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin ini sultan keberapa? Sultan pertama ya. Jawabannya semuanya sudah benar ya. Nah, kemudian dari 2 pertanyaan tadi, pertanyaan yang ketiga, adakah keterkaitan antara Masjid Agung Banten dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada keterkaitannya nggak? Ada. Coba Audia silakan. Kaitannya karena hari ini kita akan membahas materinya tentang Kerajaan Banten. Oke, terima kasih ya Audia. Nah, tadi Audia mengatakan bahwa Masjid Agung Banten ini ada keterkaitannya dengan materi hari ini, di mana Masjid Agung Banten merupakan peninggalan dari Kerajaan Banten. Sampai sini paham? Paham ya. Berikutnya Ibu akan memberikan sebuah motivasi pada pembelajaran hari ini. Jadi biar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini motivasinya yaitu sebagai masyarakat yang tinggal di Provinsi Banten, tentunya kita harus bangga dengan sejarah Banten yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mampu memelihara sejarah dan menjaga peninggalan kerajaan Banten yang masih ada hingga saat ini. Nah, kalian bangga nggak jadi masyarakat Banten? Bangga ya, karena ternyata dulu di Banten ini merupakan bagian dari kerajaan Islam yang sangat berjaya. Saya berikutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Ini videonya tentang kerajaan Banten. Silakan kalian semuanya simak videonya. Setelah disimak, kalian catat poin-poin apa saja yang sudah kalian dapatkan dari video tersebut. Paham ya? Kesultanan Yang Banten silakan lihat tidak? bagian satu pelahiran kota hilang. Pada masa-masa tersebut, Banten masih menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang telah dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman itu, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis sudah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Tidak lama lama, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan ke Sunda Kelapa itu dipimpin oleh Fatahillah. Bukan hanya di darat, dari lautan angkatan laut Kesultanan Demak maupun Sunda Kelapa dengan puluhan kapal-kapal perang. Oke, videonya sangat menarik ya.
Walaupun videonya singkat, tetapi sudah memuat beberapa poin berkaitan dengan sejarah berdirinya kerajaan Banten. Nah, selanjutnya tadi setelah kalian menonton video tersebut, Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang sejarah awal berdirinya kerajaan Banten setelah kalian menonton video singkat tadi? Ada yang mau coba berpendapat? Boleh, silakan Aldo. Sejarah kerajaan Banten awalnya adalah bagian dari kerajaan Pajajaran. Kemudian yang terakhir oleh Pasukan Demak yang dipimpin oleh Pasukan Dewa, sehingga Banten pun memeluk ajaran Islam karena satu kerajaannya. Oke. Nah, tadi Aldo mengatakan bahwa pada awalnya kerajaan Banten ini merupakan bagian dari kerajaan apa? Pajajaran ya. Pajajaran ini kerajaan yang menganut agama Hindu, kemudian nanti Demak menguasai wilayah Banten, maka nanti Banten berubah menjadi kerajaan Islam. Oke, terima kasih Aldo atas pendapatnya. Nah, tadi kita semua sudah menonton video tentang sejarah berdirinya kerajaan Banten. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, di mana kelompok 1 nantinya akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik kerajaan Banten, kemudian kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan kehidupan sosial ekonomi kerajaan Banten, kemudian kelompok 3 akan membahas tentang masa kejayaan dan keruntuhan dari kerajaan Banten, dan kelompok 4 yaitu membahas tentang bukti-bukti peninggalan kerajaan Banten. Nah, kira-kira peninggalan dari kerajaan Banten itu masih ada nggak sih sampai saat ini? Nanti akan kita diskusikan. Nah, berikutnya untuk pembagian kelompok, dikarenakan kita ada 20 orang ya. Jadi untuk 4 kelompok berarti satu kelompok isinya ada 5 orang ya. Nah, untuk sistematika pembagian kelompoknya mau seperti apa? Mau dihitung 1 sampai 5 atau bagaimana? Kalau pilih sendiri semuanya kebagian nggak? Yakin ya? Harus kebagian ya. Oke, silakan sekarang kalian mencari teman kelompoknya. Nanti kalau misalnya sudah dapat semua anggota kelompok, silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Oke, silakan ya. Duduknya boleh tidak tapi harus tepat kelompok ya. Oke, gimana sudah dapat kelompok semuanya? Sudah dapat kelompok semua ya? Nah, untuk kelompoknya Ibu yang menentukan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Untuk melaksanakan kegiatan diskusi, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja. Di sini ada lembar kerja kelompok. Nah, nanti di lembar kerja ini kalian bisa melihat ya, di paling bagian atas di sini ada nama kelompok. Silakan tulis semua nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian di sini ada instruksi penugasan atau petunjuk penugasan. Jadi kalian duduk sesuai kelompoknya, kemudian silakan cari sumber referensinya dan silakan pahami apa yang ditanyakan pada lembar kerja ini. Nah, kemudian di sini ada deskripsi singkat mengenai tugas yang harus kalian selesaikan atau kalian diskusikan. Nah, untuk lembar kerjanya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya, sudah paham? Oke, kalau sudah paham akan Ibu bagikan. Dia mau berapa? Yang berikutnya kelompok 4. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah ya? Kalau sudah, silakan kalian pahami apa yang diperintahkan pada lembar kerja tersebut. Kemudian setelah kalian paham, silakan kalian cari sumber-sumber yang relevan untuk menjawab lembar kerja tadi. Nah, kalau misalnya kalian bingung untuk sumbernya, kalian bisa scan
barcode ya. Di sini ada referensi sumber belajar. Nah, untuk yang gaya belajar kinestetik, di sini ada sebuah games berkaitan dengan materi hari ini. Nah, kalau misalnya visual, di sini ada teks, dan kalau yang sumber belajar audiovisual, di sini ada video. Jadi masing-masing kelompok boleh maju ke depan untuk scan barcode apabila referensinya masih kekurangan. Seperti itu ya. Boleh, silakan. Untuk kelompok lain boleh di scan ya. Gimana kelompok satu ada kesulitan? Jangan ada ya. Coba di berapa kita kelompok tiga gimana? Ada kendala nggak? Ada sesuatu? Kelompok tiga sudah scan barcode belum? Kelompok empat gimana? Ada kendala dalam mencari sumber? Silakan bagi tugas ya biar semuanya kebagian. Oke, selanjutnya untuk diskusi dan menuliskan hasil diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya yang perwakilan kelompok nanti silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian diskusikan. Nah, nanti untuk yang maju memaparkan hasil diskusinya cukup perwakilan saja berjumlah 3 orang. Nanti silakan maju dan setelah dipaparkan hasil diskusinya, silakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan seperti itu. Paham ya? Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kelompok 1 sudah siap? Silakan kelompok 1 perwakilan yang 3 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagaimana kehidupan politik kerajaan Banten dari raja pertama hingga raja terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Adelin. Nama saya Bakiarianti. Nama saya Sarah. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1562 setelah memisahkan diri dari Denmark dengan mewariskan diri sebagai sultan pertama yang menegakkan Islam dan membangun wilayah Banten.
termasuk Sultan Agung dari Kayasan yang membawa batu ke puncak kejayaan. Selanjutnya karena itu sang Sultan Haji bekerja sama dengan Yoce, kata Sultan Rasa, Maulana Salihin, Maulana Salihin dari 1952 sampai 1970. Ada Abang Kifayat dari 1671 sampai 1692, Sultan Haji 1671 sampai 1682, Abu Fat Muhammad Yahya 1687 sampai 1690, Muhammadiyah sampai 1508, Muhammad Muhyiddin Guru Salihin 1899 sampai 1813. Kerajaan Banten runtuh pada tahun 1813 setelah istana Surosowan dihancurkan dan sultannya menjadi bawahan kolonial Belanda. Oke, kelompok 1 tadi sudah memaparkan hasil diskusinya berkaitan dengan kehidupan politik. Nah, kira-kira dari kelompok 2, 3, dan 4 apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 4 ya? Silakan perkenalkan namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa? Perkenalkan, saya Sanasa dari kelompok A. Siapakah Sultan Maulana Hasanuddin dan mengapa ia menjadi Sultan pertama bagi kerajaan? Kelompok 1 sudah siap untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Silakan. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati sekaligus Sultan pertama dari Kerajaan Banten. Ia berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Demak dan mengembangkan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam dan menguasai wilayah lain. Gimana untuk kelompok 4? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah sesuai? Sudah. Ada lagi untuk kelompok lain yang ingin bertanya? Cukup ya. Kita beri plus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya untuk kegiatan diskusinya sudah berlangsung. Tadi juga dari perwakilan beberapa kelompok sudah memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Nah, tadi kelompok 1 membahas tentang kehidupan politik Kerajaan Banten. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan Kerajaan Banten ini sultan pertamanya siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian berjaya pada masa raja siapa? Sultan Agung Tirtayasa ya. Nah, kemudian tadi kelompok 2 membahas tentang kehidupan sosial ekonomi. Kalau dari segi sosial, kira-kira di Banten itu yang tinggal di Banten itu masyarakat Muslim semua atau ada masyarakat dari etnis lain, agama lain? Ada ya? Ada dari mana aja? Dari Cina, kemudian dari Amerika, orang Eropa, India, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari aspek ekonomi, komoditas utama Kerajaan Banten saat itu apa? Lada ya. Lada itu apa? Rempah-rempah ya. Nah, selanjutnya tadi kelompok 3 membahas kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Banten. Nah, kejayaan Kerajaan Banten tadi sudah disinggung oleh kelompok 1 bahwa berjaya pada masa Sultan Agung Tirtayasa ya. Dibuktikan dengan adanya apa? Dibuktikan dengan adanya pengembangan perdagangan, kemudian monopoli lada di Lampung dan menjadi pusat perniagaan. Nah, tadi kemudian kelompok 4 tadi membahas tentang apa? Peninggalan ya, peninggalan Kerajaan Banten. Di mana tadi kelompok 4 sudah menjelaskan bahwa ternyata peninggalan dari Kerajaan Banten ini saat ini ataupun hari ini masih ada dan beralih fungsi menjadi wisata religi ataupun wisata sejarah. Walaupun memang dari beberapa peninggalan itu bangunannya sudah runtuh ya, karena tadi di masa keruntuhan ternyata Belanda ataupun Inggris ini menghancurkan peninggalan dari Banten tersebut, misalnya Keraton Surosowan seperti itu. Nah, sampai sini kalian sudah paham untuk materi yang kita pelajari? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau kalian sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya Ibu ingin kalian menjawab 5 soal pilihan
pilihan ganda berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kalau sudah terbuka kuisisnya, silakan masukkan kode dan tulis nama lengkap ya. Baru 19 orang, satu lagi. Siapa yang belum? Oke, sudah? Ya, sudah ya. Kita mulai. Silakan kalian simak pertanyaan yang ada di masing-masing handphone kalian. Soalnya adalah 57 soal pilihan ganda. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Kita mulai bersama-sama. Kira-kira ada yang mau balik ke depan untuk memberikan hasil refleksi pembelajarannya? Ada yang mau maju ke depan? Ada yang ingin maju? Siapa? Halimah, silakan boleh. Ayo Halimah maju. Menjawab pertanyaan yang ada di layar. Yang lain silakan perhatikan ya. Belajar kali ini, mungkin perasaan saya hari ini tuh apa ya? Rada senang ya karena tentang kerajaan Islam Banten gitu kan. Terus apa saja yang baru yang saya dapatin itu tentang perkembangan sosial politik, ekonomi juga kan. Terus ada juga bukti-bukti peninggalan dan lain-lainnya. Dan yang belum saya pahami itu bagian yang apa namanya itu raja-raja itu sebenarnya karena apa ya banyak kan tidak dihafal gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Halimah yang sudah memberikan hasil refleksi pembelajarannya pada hari ini. Nah, kita sudah berada di penghujung akhir pembelajaran. Tadi kita sudah melalui berbagai step by step untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang akulturasi kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.